Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair, Allahumma aftah lana kulla khair, Allahumma aftah lana kulla khair, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ini kita sudah masuk bulan nopo nih? Bulan Muharram. Maka karena kita sudah masuk bulan Muharram, maka tema kajian pada malam hari ini adalah Fadilah Bulan Muharram. Apakah ada pembahasan Muharram dalam Al-Quran? Ada. Pada surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Minha arba'atun hurum. Saya bacakan ayatnya. Surat At-Taubah ayat 36. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sebelum saya terjemahkan ayat ini, saya ingin menjelaskan kenapa ta'awudz saya berbeda dari biasanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu biasanya. Tapi saya kalau baca ta'awudz, a'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kenapa? Karena ada contohnya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab sunannya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail, kalau bangun malam tahajud, kabbara, beliau bertakbir. Setelah itu membaca doa iftitah, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kemudian mengucapkan tahlil 3 kali, la ilaha illallah. Kemudian mengucapkan takbir 3 kali, Allahu akbar kabira. Kemudian mengucapkan ta'awudz, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tsumma yaqra, baru kemudian membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini kalau yang punya Sunan Abu Dawud nanti dibuka nomor 775. Ini cara ta'awudz yang paling lengkap. Biasanya panjenengan ta'awudz biasa atau ta'awudz panjang? Biasa nggih. Nah, supaya luar biasa monggo ditirukan. A'udzu billahi as-samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Mari bersama-sama. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Gampang napa angel? Kalau dianggap susah, maka boleh diambil bagian awalnya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Sudah sampai sini juga boleh. Jadi ini model ta'awudz yang paling lengkap. Maka ini yang paling saya sukai. Baik, kembali ke surat At-Taubah ayat 36. Allah mengatakan, inna sesungguhnya iddata jumlah asyuhuri bulan indallahi, di hadapan Allah, adalah ithna asyara, atau dibaca ithna asyara, 12 syahrun, bulan.
fi kitabillah, dalam ketetapan Allah. Yauma, pada hari khalaqa, Allah ciptakan as-samawati, langit-langit, wal arda, dan bumi. Minha, dari 12 bulan tadi, arba'atun, ada 4 bulan hurumun, yang haram. 4 bulan haram maksudnya 4 bulan yang mulia. 4 bulan haram apa saja? Para ulama mengatakan salasatun sardun wa wahidun fardun. Yang 3 ini berturut-turut, yang 1 ini sendiri. Yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang sendiri adalah bulan Rajab. Nah, berarti 4 bulan haram ini, 4 ini. Nah, sekarang kita masuk pada bulan Muharram. Kemarin Dzulhijjah, kemarinnya lagi Dzulqa'dah. Dari 4 bulan haram ini, mana yang paling utama? Diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan bulan haram paling utama adalah Muharram. Ada yang mengatakan bulan haram paling utama adalah Dzulhijjah. Yang mengatakan paling utama adalah Dzulhijjah karena Rasulullah bersabda, "Syahra idin la yanqusan." Ada 2 bulan yang tidak berkurang. Keduanya adalah bulan perayaan, yaitu Ramadan, bulan Ramadan, wa Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah. Ramadan disebut bulan perayaan karena ada Idul Fitri. Dzulhijjah disebut bulan perayaan karena ada Idul Adha. Ini fadilahnya bulan Dzulhijjah, yaitu la yanqusan, tidak berkurang. Apa maksudnya tidak berkurang? Maksudnya seandainya bulan Dzulhijjah itu isinya hanya 29 hari, oleh Allah dihitung 30 hari. Jadi kalau kita dikasih oleh Allah Dzulhijjahnya cuma 29 hari, amalan kita dihitung oleh Allah seolah-olah kita beramal berapa? 30 hari. Ini fadilah Dzulhijjah. Makanya sebagian ulama mengatakan paling utama adalah bulan Dzulhijjah. Sebagian lagi mengatakan yang paling utama adalah bulan Muharram. Kenapa? Karena Rasul bersabda, Syahrullahil Muharram. Beliau bersabda, afdalus siyam, puasa paling utama, ba'da syahri Ramadan, setelah bulan Ramadan, adalah Syahrullah, bulannya Allah, alladzi tad'unah, yang kalian sebut dengan nama Al-Muharram, bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Di sini perhatikan kata-kata Syahrullah, bulannya Allah. Semua bulan, 12 bulan, ini bulannya Allah. Allah yang menciptakan. Tetapi kenapa bulan Muharram disebut bulannya Allah? Ini menunjukkan apa? Fadilahnya bulan Muharram. Seperti Ka'bah disebut apa? Baitullah, rumahnya Allah. Padahal semua rumah itu yang milik Allah. Karena Allah yang punya bumi ini. Tapi ketika Ka'bah disebut Baitullah, ini berarti menunjukkan apa? Keutamaannya. Dalam Al-Quran Allah menyebut ontanya Nabi Saleh dengan istilah apa? Naqatallah, ontanya Allah. Surat Asy-Syams ayat 13. Faqala lahum Rasulullahi naqatallah, ontanya Allah. Padahal semua onta ya ontanya Allah, Allah yang menciptakan. Tapi kenapa ontanya Nabi Saleh secara khusus disebut dengan nama onta Allah? Karena onta ini onta mukjizat, onta yang mulia. Di mana tidak pernah ada onta yang keluar dari batu kecuali ontanya Nabi Saleh. Nah, maka ini onta mulia. Nah, kembali ke bulan Muharram. Muharram disebut Syahrullah, bulannya Allah. Berarti Muharram lebih utama daripada Dzulhijjah. Tapi ringkasnya jangan bingung. Muharram punya kelebihan yang tidak dimiliki Dzulhijjah. Dzulhijjah punya kelebihan yang tidak dimiliki Muharram. Maka masing-masing punya kelebihan. Dan perbedaan pendapat seperti ini sangat banyak di antara para ulama. Seperti juga misalnya para ulama berselisih pendapat mana yang lebih utama, apakah menjadi muadzin, azan, ataukah menjadi imam, mengimami salat. Sebagian ulama katakan yang lebih utama adalah jadi muadzin. Kenapa? Muadzin mendapatkan pahala sejumlah jamaah yang datang untuk salat jamaah.
Tadi salat maghrib saya lihat jamaahnya cukup banyak. Sekitar berapa orang itu, Pak? 100 ada nggak? Nah, seandainya 100 orang, berarti yang azan tadi dapat pahala berapa? 100 orang. Tanpa mengurangi pahalanya orang-orang yang salat. Tapi kalau imam, tidak ada jaminan pahala seperti itu. Nah, sebagian ulama katakan yang lebih utama jadi imam. Kenapa? Karena Rasulullah seumur hidup ditakdirkan oleh Allah jadi imam. Rasulullah tidak ditakdirkan sebagai muadzin. Kalau muadzin lebih utama daripada imam, pasti Rasulullah ditetapkan oleh Allah sebagai muadzin. Nah, maka ringkasnya jangan bingung, muadzin punya kelebihan yang tidak dimiliki imam, imam punya kelebihan yang tidak dimiliki muadzin. Selesai masalah. Masalah yang serupa dengan ini juga adalah perbedaan para ulama tentang mana lebih mulia antara memperbanyak rakaat tetapi pendek-pendek, ataukah memperpanjang sholat berarti rakaatnya cuma sedikit. Misalnya nih, ada dua orang tahajudnya sama dari jam 2 sampai jam 3. Tapi yang jam 2 sampai jam 3 ini ada yang melakukan 23 rakaat, ada yang melakukan 11 rakaat. Berarti yang 11 rakaat ini lebih lama berdirinya, tetapi yang 23 rakaat ini lebih banyak rukuk sujudnya. Mana lebih utama? Nah, ini diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan yang sujudnya lebih banyak itu lebih utama. Karena setiap kali sujud ditinggikan derajatnya oleh Allah dalam surga. Ada yang mengatakan yang lebih panjang ini lebih utama. Karena dia lebih lelah. Sama-sama 1 jam. 23 rakaat lebih ringan dibandingkan 11 rakaat. Karena 11 rakaat lebih lama berdirinya lebih berat. Nah, maka di sini masalah ini tidak usah diperdebatkan. Kita katakan seperti tadi. Yang 23 rakaat memiliki fadilah yang tidak dimiliki oleh yang 11. Yang 11 punya fadilah yang tidak dimiliki oleh yang 23 rakaat. Nah, maka masing-masing punya fadilah. Nah, maka bulan Muharram punya fadilah, yaitu disebut sebagai bulannya Allah, dan afdalus siyam, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Artinya afdal itu gimana? Pahalanya lebih besar. Jadi sama-sama panjenengan puasa Senin Kemis di bulan Muharram dengan puasa Senin Kemis di bulan Shafar. Lebih utama pahalanya puasa Senin Kemis di bulan Muharram. Itu maksudnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di Indonesia ini ada keyakinan atau kebiasaan tidak boleh menikah pada bulan Syura atau Muharram, gitu. Padahal Muharram itu artinya adalah bulan yang dimuliakan, bukan bulan yang diharamkan untuk menikah, bukan. Muharram itu bukan diharamkan menikah, tapi Muharram itu dimuliakan. Jadi Muharram artinya sama dengan mukarram, dimuliakan. Maka keyakinan seperti itu tidak benar, sehingga kalau kita ingin menikah di bulan Muharram, silahkan, tidak ada masalah. Kemarin hari Jumat, itu saya mengakadkan salah satu teman yang menikah, itu juga sudah masuk bulan Muharram, gak ada masalah. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, seringkali orang bertanya, apakah ada doa awal tahun masuk Muharram? Apakah ada doanya? Di WA tersebar doa awal tahun. Maka jawabannya sudah saya tulis di dalam buku saya yang barusan saya tulis beberapa hari yang lalu. Judulnya adalah Al-Arba'un fi Ashura. 40 hadis tentang hari Ashura. Hari Ashura itu tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Al-Arba'un fi Ashura. 40 hadis tentang hari Ashura. Tapi di sini juga dibahas tentang bulan Muharram. Nah, di sini sudah saya sebutkan doa awal tahun diriwayatkan dari Abdullah bin Hisham. Dia mengatakan, karena adalah ashabu Rasulillah, para sahabat Nabi, yata'allamuna hadzal doa, mempelajari doa ini idza dakhalatis sanah, ketika masuk tahun baru, awi syahr, atau bulan baru.
Jadi awal bulan. Apa doanya? Allahumma ya Allah adkhilhu alaina bil amni wal iman. Masukkanlah tahun ini atau bulan ini kepada kami dengan aman dan iman. Wassalamati wal Islam, dan selamat dan Islam. Waridwani minar rahman, dan mendapatkan ridho Allah. Wajawazim minasyaitan, dan selamat dari setan. Tetapi sayangnya hadis ini derajatnya dikatakan oleh Imam Haythami sanadnya hasan, tetapi kita temukan di sini ada rawi yang dhaif. Jadi ringkasnya hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama. Kalau hadis ini dhaif, maka tidak bisa dijadikan dalil. Kalau hadis ini hasan atau sahih, maka bisa dijadikan sebagai dalil. Tapi ringkasnya gini, karena ini cuma doa saja, berarti termasuk fadilah amal, maka boleh diamalkan. Yang penting tidak menegaskan 100% sebagai sabda Nabi, karena sanadnya tidak sahih. Nah, mari kita baca. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal Islam waridwanin minar rahman wa jawazin minasyaitan. Ya. Ini lebih tepatnya bukan doa awal tahun, tapi doa awal bulan. Kenapa? Karena di sini disebutkan asyahru bulan, dan ini sesuai dengan hadis yang lain yang hanya mengatakan bulan, tidak menyebutkan tahun. Adapun di sini disebutkan tahun atau bulan, ini perawinya ragu-ragu. Nah, kalau perawinya ragu-ragu, itu menyebabkan hadisnya jadi derajatnya turun. Nih, karena rawinya apa? Ragu-ragu. Dia mungkin lupa apa yang dikatakan guru saya kemarin, tahun baru atau bulan baru. Tapi sebenarnya kalau doa awal bulan, otomatis masuk juga doa awal tahun. Karena awal tahun berarti awal bulan Muharram. Nih. Tapi doa ini kita baca lagi nanti kalau masuk Safar, masuk Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi doa ini kalau mau dibaca, bisa dibaca 12 kali dalam 1 tahun setiap awal bulan. Dengan doa ini kita berharap dikasih keamanan, keimanan, keselamatan, Islam dijaga oleh Allah, dapat ridha Allah, dan diselamatkan dari setan. Adapun doa yang tersebar di WA itu, doa awal tahun yang sangat panjang itu tidak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu buatan manusia. Nah, saya biasanya itu kalau ada doa dari Nabi dan doa dari buatan manusia, saya pilih doa dari Nabi. Ini jelas dari Nabi itu lebih utama daripada buatan orang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Buku ini berjudul Asyura. Kenapa? Karena Asyura adalah hari yang mulia, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kenapa sih ada hari Asyura. Ternyata beliau katakan Asyura idu nabiyyin kana qablakum fasumuhu antum. Hari Asyura tanggal 10 Muharram adalah perayaan seorang nabi sebelum kalian, maka kalian ikutlah berpuasa padanya. Ini maksudnya adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun sampai ke depan lautan. Mundur kena, maju kena. Nggak bisa apa-apa. Tapi Nabi Musa tidak takut. Beliau mengatakan, Inna ma'i rabbi sayahdin. Saya bersama Tuhanku pasti akan ngasih petunjuk. Akhirnya Allah kasih wahyu, Hei Musa, tongkatmu kamu lempar. Maka dilempar ke laut. Dilempar ke laut, terbelah jadi 2. Sehingga yang terbelah ini kering, kerontang. Sehingga bisa dilewati oleh Nabi Musa dan bala tentaranya. Fir'aun melihat laut terbelah, terbelahlah matanya. Kaget, kok bisa laut terbelah. Dia ingin ikut mengejar Nabi Musa, tetapi khawatir kalau tiba-tiba lautnya apa? Balik. Sehingga nggak berani mengejar. Begitu Nabi Musa dan kaum muslimin sudah melewati laut semuanya,
barulah keberanian muncul dalam hatinya Fir'aun. Ayo kita kejar Musa. Nah, mereka kan ikut turun ke laut yang sudah kering tadi. Begitu mereka turun ke laut, ternyata lautnya masih terbelah, masih kering. Maka mereka merasa aman, bisa kita kejar. Nah, begitu semuanya masuk ke dalam laut yang kering tadi, Allah kemudian kembalikan laut seperti semula. Sehingga semuanya total terbenam, nggak ada yang tersisa. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kejadian itu adalah pada hari Asyura tanggal 10 Muharram. Makanya Nabi Musa kemudian bersyukur kepada Allah, akhirnya beliau berpuasa dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Dan dari sini kita ambil pelajaran, berarti cara mensyukuri nikmat itu dengan cara melakukan apa? Ibadah, puasa, dan yang lain-lain. Mensyukuri nikmat Allah bukan dengan cara mengadakan perayaan lomba, bukan. Mensyukuri nikmat Allah dengan cara melakukan ibadah. Nah, ibadahnya apa? Bisa puasa, bisa bagi sembako, kalau orang-orang kaya sedekahnya dengan harta, gitu. Bisa menambah tahajudnya, bisa menambah baca Qur'annya, segala macam ibadah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa Rasulullah menyuruh orang-orang puasa Asyura? Selain karena mengikuti Nabi Musa ini juga ada fadilahnya. Rasulullah bersabda, "Siyamu yaumi Asyura, puasa hari Asyura, ahtasibu 'ala Allah, saya berharap pada Allah ayyukaffiras sanatal lati qablah, menghapuskan satu tahun dosa sebelumnya." Dosa setahun dihapuskan. Padahal puasa cuma satu hari saja, tanggal 10 Muharram. Makanya sangat iman-iman kalau kita tidak puasa besok tanggal 10 Muharram. Saya lihat kalender, Rabu kemarin itu tanggal 1. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, berarti 10 Muharram pada hari Jumat besok. Karena itu tolong ibu-ibu, nggih, besok hari Jumat atau Kamis malam, masak sahur untuk suaminya dan anak-anaknya. Dibangunkan. Karena kalau ibu-ibu nggak masak, bapak-bapak mungkin sahur, nggak ada makanan. Nah, jadi kuncinya di ibu-ibu ini. Ibu-ibu masakkan, insya Allah semua bapak-bapak akan apa? Sahur. Dan sahur bersama-sama, yaitu seluruh umat Islam melakukan puasa Asyura, ini dilakukan oleh ulama salaf. Sebagaimana diceritakan di dalam Bukhari dan Muslim, waktu itu Muawiyah, sahabat Nabi SAW, Muawiyah ini waktu itu jadi khalifah. Dia pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram, pada waktu dia haji, dia naik mimbar berceramah. Maka dia mengatakan, "Ya ahlal Madinah, aina ulama'ukum?" Wahai penduduk Madinah, di mana ulama-ulama kalian? Seolah-olah Muawiyah ini menegur orang-orang Madinah. Kenapa tidak puasa Asyura? Mana ulama-ulama? Mestinya ulama-ulama itu nyuruh umatnya untuk puasa Asyura. Kenapa? Karena kemudian dia menyampaikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hari Asyura. Allah tidak mewajibkan puasa padanya memang, tetapi saya ingin puasa padanya. Maka barang siapa yang ingin puasa, silahkan puasa bersama saya. Tapi yang tidak mau puasa juga nggak apa-apa." Tapi menurut saya, sayang sekali kalau kita tidak puasa, padahal cuma satu hari puasa, dosa satu tahun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau bisa dibiasakan setiap bulan Muharram dikumandangkan di ceramah masjid ini, demikian juga masjid-masjid yang lain, untuk semua jamaah di Hasong melakukan puasa Asyura. Bahkan di masjid mana tuh, Masjid Hidayah Keloloan yang saya mengajar di sana, itu kalau puasa Asyura, maka hari Asyura itu buka bersama-sama di masjid. Jadi seperti bulan Ramadan, ada undangan buka bersama di masjid. Nah, sehingga jamaahnya semangat untuk, insya Allah semangat untuk puasa Asyura. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Puasa Asyura ada 4 tingkatan. Yang paling utama, puasa 3 hari. Tanggal 9, 10, 11. Tingkatan kedua, puasa 2 hari. Tanggal 9 sama tanggal 10. Tingkatan ketiga, lebih rendah lagi, puasa 2 hari, yaitu tanggal 10 sama tanggal 11. Puasa tanggal 9 dan 10 lebih utama daripada 10 dan 11. Kenapa? Karena puasa tanggal 9 ada keinginan Rasulullah SAW untuk melakukannya. Pada suatu hari Nabi diberitahu, ya Rasulullah, ini orang-orang Yahudi kan puasa Asyura. Maka kita juga sama dong dengan Yahudi. Supaya nggak sama gimana? Beliau mengatakan, la'in baqitu ila qabil. Kalau tahun depan saya masih hidup, la asuman natasi. Betul-betul saya akan puasa tanggal 9-nya, berarti puasanya 2 hari. 9 sama 10. Nah, derajat yang paling bawah, paling rendah adalah puasa Asyura cuma 1 hari saja, tanggal 10 saja. Dan ini boleh, tidak haram. Loh, katanya menyerupai Yahudi. Menyerupai Yahudi itu haram kalau niatan kita ingin menyerupai Yahudi. Tapi kalau niatan kita melakukan sunnah Nabi, maka tidak haram. Seperti jenggot panjang ini, Pak. Jenggot panjang seperti ustaz-ustaz yang jenggotnya panjang ya, kayak Ustaz Rasid, Mbak Asyir nih. Nah, itu apakah berarti menyerupai Yahudi? Yahudi kan juga panjang-panjang jenggotnya. Nah, tergantung niatnya. Kalau niatnya saya panjangkan jenggot biar mirip Yahudi, nah di situ dosa, menyerupai Yahudi. Tapi kalau niatnya adalah saya panjangkan jenggot karena perintah Nabi, karena sunnah Nabi, maka di sini dapat pahala. Lah kok jenggotmu ora dawa? Lah niki takdir kula semeten niki, Pak. Ini pomo takdir kula panjang itu nggak kula panjangkan. Jadi ustadz itu menurut saya lebih mantap kalau jenggotnya apa? Panjang. Jadi saya punya 2 teori. Ustadz itu kalau jenggotnya sedikit kurang mantap. Terus yang kedua, kiai itu kalau bojone siji kurang mantap. Itu kiai loh, nggih. Nah, saya kan bukan kiai, saya cuma ustadz nih. Ustadz sama kiai beda. Kiai yang punya pesantren. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka silahkan kalau mau tingkatan pertama, ini paling utama puasa 3 hari. Kalau mau tingkatan bawahnya puasa 9, 10 atau 10, 11 atau puasa cuma 1 hari nggak apa-apa. Saya niatkan dalam hati mudah-mudahan saya bisa puasa 2 hari 9 sama 10. Karena apa? Karena puasa 9 pun juga diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ngepasi hari Kamis, berarti niatnya bisa 2. Niat puasa Kamis sama niat puasa Tasu'a, puasa tanggal 9. Terakhir, dalam buku ini ada judul yang sangat menarik, yaitu Fadlut Tausi'ah 'alal 'iyal yauma Asyura. Fadilah melonggarkan nafkah, melapangkan nafkah kepada keluarga pada hari Asyura. Apa fadilahnya? Man wassa'a, barang siapa yang menafkah, yang meluaskan nafkah ala iyalihi, kepada keluarganya, anak istrinya, yauma Asyura, di hari Asyura, lam yazal fi sa'atin, dia senantiasa dilonggarkan rizkinya oleh Allah, sa'ira sanati, sepanjang tahun tersebut. Tapi sayangnya hadis ini derajatnya dhaif. Lalu terus kalau dhaif gimana? Dhaifun mujarrabun, dhaif tetapi sudah dicoba oleh para ulama, ternyata terbukti. Hadis kalau dhaif tapi ternyata terbukti, tetap hadisnya tetap dhaif. Tetap kita tidak bisa meyakini sebagai sabda Nabi, tapi ada kemungkinan Nabi bersabda. Jadi bedanya hadis sahih dengan hadis dhaif. Apa? Kalau sahih itu kita yakin ini sabda Nabi. Tapi kalau hadis dhaif itu kita tidak yakin. Ada kemungkinan Nabi bersabda, ada kemungkinan Nabi tidak. Karena dalam periwayatannya itu ada rawi yang bermasalah. Begitu. Nah, maka hadis dhaif boleh diamalkan selama itu hanya masalah-masalah seperti ini, fadilah amal dan bukan termasuk amalan bid'ah. Maka tidak ada masalah. Nanti tanggal 10 Muharram panjenengan kasih nafkah yang lebih banyak kepada anak istri. Misalnya anak-anak biasanya sangune 2.000 nih. Nah, ditambahi 3.000 atau 4.000 nih. Biasanya istrinya dikasih uang untuk belanja misalnya sehari 20.000. Nah, ini kasih 50.000.
biasanya lauknya napa niki? Tahu ya. Maka diganti lauknya apa? Daging ya. Untuk tanggal 10 Muharram ya. Maka insya Allah sepanjang tahun akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Tapi ingat-ingat, ini hadisnya derajatnya dhaif. Kata Jabir, jarrabnahu, saya sudah mencoba hadis ini, fawajadnahu sahihan, ternyata betul. Kata Ibnu Uyainah, jarrabnahu khamsin au sittin sana. Saya mencoba hadis itu selama 50 atau 60 tahun. Ternyata lancar rezeki saya. Inilah yang dapat saya sampaikan, betulnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Kiranya masih ada sekitar 5 menit. Nah, ini bisa untuk soal jawab, baik yang berkaitan dengan tema maupun fikih secara umum.